Pesona si gadis desa, episode 110 dengan judul Haus akan Belayan. Selamat mendengarkan. Vedo melangkah keluar dari dalam kamarnya sambil terus tersenyum semeringah. Bagaimana tidak, semalam dia baru saja mendapat kabar kalau orang tua dari gadis desa itu telah memberikan izin untuk mereka menjalin hubungan. Sebahagia-bahagianya Vedo ketika memenangkan tender yang bernilai ratusan miliar, rasanya tidak semembahagiakan seperti yang sedang dia rasakan sekarang. Sungguh, restu dari ayah dan ibunya Luri membuat Vedo merasa seperti terbang di awang-awang. Sangat sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Ved, kau tidak gila kan? Langkah Vedo langsung terhenti saat mendengar pertanyaan tak manusiawi yang dilontarkan oleh seseorang yang tengah menatapnya sambil bersedekap tangan. Dia kemudian mendengus pelan seraya menatap kesal ke arah orang tersebut. Ayah, sebenarnya ayah itu memiliki masalah apa denganku sih? Kenapa pertanyaan ayah selalu merujuk ke hal-hal yang negatif? Tanya Vedo. Matteo membelalakkan mata. Dia berjalan maju ke arah Vedo kemudian menjita kepalanya dengan cukup kuat. Sejak Casanova Tengik ini keluar dari kamarnya, Matteo diam-diam terus memperhatikan. Dia merasa heran karena Vedo terus saja memperlihatkan gelagat yang tidak wajar. Sebagai ayah yang baik, sudah pasti Matteo khawatir kalau putranya ini sudah tidak waras karena tersenyum tanpa alasan. Jadi wajar saja kan kalau dia menanyakan hal seperti itu padanya? Ved, ayah bertanya seperti itu juga ada alasannya. Sembarangan menuduh orang yang tidak-tidak. Dasar anak durhaka, omel Matteo seraya berkacak pinggang. Alasan, sahut Vedo sambil berdecak jengah. Dia kemudian mengelus kepalanya yang baru saja mendapat serangan dadakan dari sang ayah. Lagi pula siapa yang suruh kau berjalan sambil tersenyum-senyum tidak jelas? Ayah kan jadi khawatir kalau kau itu menjadi gila karena merindukan gadis desa itu, ucap Matteo. Sudah bukan rahasia umum lagi di rumah ini kalau Vedo akan selalu bertingkah aneh setiap kali berhubungan dengan Luri. Karena seumur-umur hanya gadis desa itu saja yang sanggup membuat seorang Vedo Eiji bersikap seperti orang tidak waras. Bahkan mampu membuat Vedo berpaling dari godaan para wanita yang haus akan belayan dan kehangatan darinya. Ayah tahu tidak, ucap Vedo dengan mata berbinar cerah. Dia berniat memberitahu sang ayah tentang kabar baik yang semalam dia dengar. Tidak tahu, sahut Matteo singkat. Bisa tidak ayah sedikit serius saat aku sedang bicara? Protes Vedo tak terima dengan respon yang ditunjukkan oleh sang ayah. Dia sampai mengendurkan dasi saking kesalnya dia akan sikap ayahnya yang selalu bertindak konyol setiap kali dia ingin bicara. Hei, kenapa kau marah-marah pada ayah? Kau itu kan tidak mengatakan apa-apa saat bertanya pada ayah. Jadi wajar saja kan kalau ayah menjawab tidak tahu? Di mana salahnya? Tanya Matteo ikut merasa kesal. Putranya ini benar-benar ya. Vedo meringi sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal. Kali ini ayahnya benar. Dia yang salah karena sudah melayangkan pertanyaan di saat dia sendiri belum mengatakan apa-apa. Bodoh sekali dia. Maaf ayah, karena terlalu bahagia otakku sampai tidak bisa bekerja dengan baik. Tolong jangan merajuk ya. Ya, bujuk Vedo. Cih. Matteo berdeci. Dia kemudian menatap lekat ke wajah putranya yang terlihat berseri-seri. Ada rasa bahagia tersendiri melihat putranya seperti ini. Matteo jadi penasaran gerangan apa yang sudah membuat sang Casanova hasil didikannya terlihat begitu semeringah. Apa Luri sudah bersedia menjalin hubungan denganmu, makanya kau menjadi bodoh seperti sekarang, Ved? Tanya Matteo sarkas. Dia enggan bertanya dengan kata-kata yang baik.
bukan ciri khas dia sekali. Ya ampun ayah, tidak bisakah kau memilih kata yang sedikit indah untuk mempertanyakan sesuatu sepenting ini? Sahut Vedo balik bertanya. Sudah jangan protes, tinggal kau jawab saja apa susahnya sih? Cepat sedikit Ved sebelum singa betina itu mengaum. Kau tahu sendiri bukan kalau ibumu itu sangat tidak suka kita membuat keributan di sana? Hei, bagaimana bisa aku mempunyai ayah seperti laki-laki ini sih? Gerutu Vedo lirih. Baiklah, sekarang aku akan memberitahu ayah mengapa aku begitu bahagia pagi ini. Dan tolong dengarkan baik-baik karena aku tidak akan menayangkan siaran ulang. Paham? Matteo mengangguk. Dia lalu menatap Vedo dengan seksama. Tak sabar untuk segera mengetahui kabar bahagia apa yang akan dikatakan oleh putranya ini. Semalam Luri memberitahuku kalau ayah dan ibunya telah memberikan restu untuk kami berdua. Mereka akhirnya tahu kalau aku dan Luri sama-sama saling mencintai, ayah. Awalnya aku berniat menyogok Paman Luyan dan Bibi Nita dengan sesuatu hal yang bisa membuat hati keduanya menjadi luluh. Tapi siapa sangka kalau mereka akan memberikan restu bahkan sebelum aku melakukan tindakan apapun. Aku sangat bahagia mendengar kabar itu, ayah. Karena sekarang aku dan Luri tidak perlu lagi menyembunyikan perasaan kami di hadapan keluarganya. Hubungan kami sudah selangkah lebih maju sekarang, ucap Vedo dengan raut wajah bersinar terang. Wah, benarkah? Pekik Matteo kaget mendengar cerita Vedo. Tapi kenapa tiba-tiba orang tua Luri memberikan restu pada kalian berdua? Mereka tidak sedang melakukan konspirasi untuk menyingkirkanmu kan, Ved? Ayah, Paman Luyan dan Bibi Nita bukan orang yang seperti itu. Mereka adalah orang tua yang benar-benar memikirkan kebahagiaan anak-anak mereka. Tapi wajar sih kalau ayah memiliki anggapan seperti itu karena ayah belum bertemu mereka secara langsung. Meskipun mereka hidup di pedesaan, keluarga mereka mempunyai prinsip yang begitu kokoh. Aku yakin mereka pasti telah melihat ketulusan dan keseriusan Luri dalam menjalin hubungan denganku. Jika tidak, aku yakin mereka tidak akan semudah ini memberikan restunya. Karena sebelum ini Paman Luyan pernah menegaskan padaku kalau hubunganku dan Luri tidak sepantasnya terjadi, sebab kami terpisah kasta yang tidak mungkin bisa mereka kejar. Dari sini saja kita sudah bisa menilai betapa mereka sangat amat menjaga hati dan perasaan Luri agar tidak terluka. Benar tidak ya? Jelas Vedo. Matteo terdiam selama beberapa saat. Mungkin keluarga calon besannya itu memang tidak memiliki harta dan kasta yang mendukung. Namun mereka mempunyai sesuatu yang tidak semua orang miliki, yaitu kasih sayang. Luri besar di tengah-tengah keluarga yang kaya akan kelembutan hati dan juga cinta. Matteo jadi semakin yakin kalau pilihan Vedo kali ini sudah sangat tepat. Luri sangat amat pantas menjadi bagian dari keluarga Eiji meskipun dia berasal dari kasta yang berbeda. Ved, apakah sudah menanyakan pada Luri kapan dia akan bersedia untuk menikah denganmu? Ayah jadi takut dia dicuri pria dari keluarga lain, tanya Matteo dengan raut wajah yang sangat serius. Dia masih dengan keputusan untuk tetap mengutamakan masa depannya dulu ketimbang hubungan kami, ayah. Akan tetapi aku sudah mengatakan pada Luri kalau aku akan langsung menikahinya begitu dia lulus kuliah. Dan dia setuju. Luri sangat serius dengan hubungan kami. Dia hanya masih menginginkan sedikit waktu dariku agar dia memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan. Jawab Vedo sambil tersenyum lebar. Dia kemudian memeluk sang ayah, mencoba menyampaikan betapa beruntungnya dia bertemu dengan gadis sebaik dan sedewasa Luri. Aku harap ayah dan ibu tidak mempermasalahkan status dan latar belakang Luri nantinya. Dia sudah berjuang dengan sangat keras agar bisa terlihat pantas saat menyandang marga keluarga besar kita. Dia gadis yang begitu penuh kasih dan ketulusan, ayah. Kita akan sangat beruntung jika penerus keluarga ini bisa terlahir dari wanita seperti Luri. Ved,
Sejak awal kau mulai tergila-gila pada Luri, baik ayah maupun ibu tidak ada yang menantang. Satu-satunya yang membuat kami khawatir adalah perbedaan usia kalian. Luri masih sangat muda. Kami khawatir Luri tidak bisa menerima kebiasaan burukmu dulu. Tapi setelah melihat betapa dia sangat dewasa menyikapi semuanya, ayah merasa sangat yakin kalau Luri adalah wanita paling tepat yang cocok menjadi menantu di keluarga Eiji. Kau tenang saja, restu ayah dan ibu akan selalu menyertai kalian, sahut Matteo dengan begitu bijak. Dia terharu karena sekarang putranya benar-benar sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang tak lagi main-main dengan hidupnya. Dan ini semua berkat kehadiran si gadis desa itu. Setelah itu Vedo melepaskan pelukannya. Dia merasa begitu lega sekarang. Sambil merangkul bahu sang ayah, Vedo mengajaknya pergi menuju ruang makan di mana wanita yang sangat dia hormati sudah menunggu di sana. Vedo ingin meminta restu darinya, sama seperti yang dia lakukan pada ayahnya barusan. Ibu, terima kasih telah melahirkan aku ke dunia ini. Tanpamu aku tidak akan pernah merasakan rasa bahagia yang begitu membuncah hanya karena seorang gadis. Aku mencintaimu, Ibu, batin Vedo penuh haru.